Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gunung Sari, yang saya hormati Ibu Fenty Happy Septiani SPD selaku calon guru penggerak angkatan 5, beserta Bapak Ibu guru SDN 2 Gunung Sari yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 6 September 2022, kita dapat berkumpul di sini dalam acara pengimbasan budaya positif di SDN 2 Gunung Sari oleh Ibu Fenty Happy Septiani SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 5. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita yang telah memberikan penerangan dan kita harapkan besok syafaatnya di yaumul kiamah. Di sini saya akan membawakan susunan acara pengimbasan budaya positif di SDN Negeri 2 Gunung Sari oleh Ibu Fenty Happy Septiani SPD. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua inti atau pengimbasan, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Marilah pertama kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Saya hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti atau pengimbasan yang akan langsung dibawakan oleh Ibu Fenty Happy Septiani SPD. Dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, yang terhormat Ibu Suratmi Rahayu SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gunung Sari, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Gunung Sari, serta para mahasiswa STKIP yang saat ini sedang merasakan PPL di SD Negeri 2 Gunung Sari. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 5, yang mana pada saat ini saya akan melakukan pembahasan tentang budaya positif. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, di mana budaya positif itu saya pelajari di modul 1, tepatnya di modul 1.4. Saya mendapatkan tugas untuk melakukan pengimbasan. Sebetulnya ada 2 cara, yaitu dengan cara luring maupun daring. Kemarin saya sudah berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah, yaitu Bu Yayu, bahwa pengimbasannya kita melakukan luring saja. Jadi kita bisa berkumpul di ruangan ini. Baiklah, akan saya mulai saja. Ya, budaya positif yang akan kita pelajari hari ini adalah di modul 1.4. Kita belajar bersama-sama ya. Saya di sini di depan ini bukan berarti saya itu bisa, saya itu mampu, tapi kita sharing bersama-sama. Saya hanya menularkan ilmu yang saya peroleh atau saya pelajari di modul 1.4 ini. Ya, Bapak Ibu, kira-kira apa yang kita lihat di layar depan ini? Kira-kira apa? Seorang yang menanam bawang. Seorang yang menanam bawang. Ada yang lain? Picai. Iya, picainya tanamannya ya, Bu ya? Iya. Ada yang lain? Prei. Ya, prei tanamannya ya, Bu ya? Iya. Ada yang lain mungkin? Merawat
Ya. Jadi di sini adalah seorang petani yang sedang merawat tanaman. Jadi kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanaman subur. Kita harus memastikan bahwa tanah tempat tumbuhan tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Bapak Ibu tahu, tugas petani adalah menanam, apalagi merawat, memupuk jika ada hambanya, jika ada rumputnya kita cabut, ya Bu ya. Ya, biar tanaman itu tumbuh subur, tumbuh baik, hasilnya maksimal. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita berada di sekolah. Sebagai guru, kita perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Jadi coba kita flashback kembali, apakah kita sebagai guru itu sudah membuat siswa nyaman, anak itu merasa aman di sekolah. Apa yang kita lakukan itu anak-anak bisa leluasa tanpa ada paksaan, dia melakukan dengan senang hati. Ya, kita melindungi semuanya tanpa kita pilih ini anaknya siapa, ini latar belakangnya apa. Semuanya yang ada di sekolah ini kita lindungi bersama-sama, ya, supaya perkembangannya bagus dan potensinya juga meningkat. Sekarang pertanyaannya adalah, misalkan ini ada pernyataan seperti ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju apa tidak? Bu Yayu setuju? Ya. Yang lainnya? Kurang setuju. Bu Era? Tidak setuju. Iya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Yayu? Ya. Alasan saya setuju. Boleh pakai mic. Begini Bu Wendy, alasan saya hukuman dapat mendisiplinkan anak itu menurut saya setuju. Asalkan anak itu diterapkan sesuai dengan usianya. Contohnya seperti ini, anak kelas 6 itu tidak mengerjakan PR, kemudian kita hukum diberi tambahan lagi PR yang sesuai dengan tugas itu, sehingga anak itu nanti akan bagaimana ya, akan memperhatikan kalau itu memang tanggung jawab saya, dan saya pun harus mengerjakan, dan saya pun harus mempertanggungjawabkan tugas saya kepada Bapak Ibu guru, sehingga apabila nanti anak itu tidak mengerjakan, sepertinya anak itu akan merasa salah atau merasa seperti apa, sehingga kita perlu memberi hukuman pada anak yang sesuai dengan materi yang diberikan Bu Wendy. Iya. Berarti hukumannya dia mengerjakan PR lagi, berarti ya Bu? Ya. Ya, itu hukuman sebagai apa, dapat mendisiplinkan anak. Itu yang setuju. Bagi yang tidak setuju, monggo silakan. Terima kasih Bu Wendy atas Ya. kesempatannya. Saya tadi tidak menjawab tidak setuju karena anak tersebut seumpamanya berbuat kesalahan itu diberi himbauan arahan dulu bagaimana yang benarnya. Ya. Paling tidak ada peringatan, istilahnya kan peringatan 1 kali 2 kali. Iya. So, dibenarkan bagaimana cara jalan yang benar itu bagaimana. Iya. Kemudian seumpamanya istilahnya anak tersebut tidak ada perubahan, istilahnya ya
tidak hukuman gitu. Iya. Istilahnya mengarahkan hal-hal yang baik, ini loh yang baik seperti ini. Iya. Nah, saya masukannya seperti itu. Iya. Terima kasih. Iya. Pak Edi kurang setuju? Terima kasih waktunya Bu Betty. Saya tadi menjawab kurang setuju karena menurut saya anak itu harus dianalisis dulu. Kenapa anak itu melanggar aturan? Kita harus tahu sebabnya dulu, baru kita melakukan tindakan yang lebih lanjut. Iya. Menurut saya seperti itu Bu Betty. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Nanti kita pelajari lebih lanjut apakah pernyataan jenengan setuju atau tidak setuju itu sesuai dengan budaya positif yang kita pelajari. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira jenengan setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju? Setuju semuanya? Ya. Oke, kita catat ya. Nomor 2 semuanya setuju. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju semuanya. Oke, berarti yang ada perbedaan di nomor 1. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau yang nomor 2 dan nomor 3 semuanya setuju. Baiklah Bapak Ibu, nanti untuk lebih lanjut ya, pertanyaan pematik ini jawabannya nanti akan Bapak Ibu temukan di pengimbasan kali ini. Apakah yang saya jawab tadi benar atau kurang benar ya. Pada kali ini saya akan mengimbaskan tentang konsep-konsep budaya positif. Yang pertama tentang teori budaya positif, nilai-nilai kebijakan universal, motivasi perilaku manusia, di situ ada hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Banyak sekali ya, ada 7 nanti materinya. Oke, sekarang saya minta untuk 2 orang maju ke depan. Bisa Pak Junaidi atau siapa? Monggo Pak Junaidi. Bisa maju ke depan ya. Dengan siapa, Pak Edi mungkin? Iya, monggo. Iya, kita di sini mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba di sini ada Pak Edi dan Pak Junaidi. Bayangkan Pak Junaidi, di tangan Bapak itu ada hal yang penting yang Pak Junaidi genggam. Ya, Pak Junaidi genggam. Ya, silakan Pak Edi membujuk Pak Junaidi dengan cara apapun. Bisa dengan mengintimidasi, bisa dengan menghardik, bisa dengan merayunya, supaya Pak Junaidi membuka kepalan tangannya tersebut. Apa yang dilakukan Pak Junaidi? Pak Junaidi mau membuka tangannya atau tidak? Coba bayangkan, Pak Junaidi memegang, mengepal tangannya. Ya, silakan Pak Edi. Oh, Pak Junaidi tidak mau membuka kepalan tangannya. Coba gantian sekarang, misalkan Pak Edi yang mengepal, Pak Junaidi yang merayunya, membujuknya. Ya. Kalau menggunakan istilahnya apa, bicara yang agak apa ya? Kasar boleh, menghardik, memaksa, mau ngancam, boleh, silakan. Silakan. Pak, ada terus. Penipu ini. Oh, ibu, berarti tapi Pak Edi mau membuka tangannya. Ya, silakan duduk, tepuk tangan untuk Pak Junaidi dan Junaidi. Ya, di sini Pak Junaidi tetap menggenggam kepalanya, tapi Pak Edi mau membuka. Kira-kira, siapakah yang mengontrol diri kita? Pikiran?
Yang mengontrol tadi, mau membuka, mau menutup, siapa yang mengontrol? Siapa? Kita sendiri. Katanya Bu Yuri, diri kita sendiri. Pak Jeno di tengah teguhnya dia tidak mau buka, maupun dirayu, dibujuk dia tidak buka. Tapi Pak Edi ketika di situ ada tikus, ternyata dia mau membuka. Nah, berarti kontrolnya itu adalah diri kita sendiri. Ya. Di sini ada psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam teorinya yaitu kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada 4 ilusi, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mari kita pelajari satu persatu. Baik, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Tadi Pak Edi dibujuk, tadi suka pada Pak oleh Pak Junaidi. Ada tikus lagi, tidak suka kan? Nah, berarti ilusi guru mengontrol murid. Murid sebenarnya tidak suka, ya kan? Tidak bisa memaksa sebenarnya, kita tidak bisa memaksa. Jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya, aku ragam ya sudah tidak mau. Ya. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan, seperti Pak Junaidi tadi yang membujuk ada tikus, adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi semua perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan atau bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, penguatan. Dia hanya tergantung. Nek tidak dibujuk guru, dia tidak mau melakukan. Misalnya kelas 1. Ayo, nanti kalau kamu mengerjakan benar, nanti kita segera pulang. Itu hanya besok anaknya lagi, ya kan? Karena bujukan tadi. Tergantung pada pendapat guru untuk berusaha tadi ya. Terus yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nanti kita pelajari lebih lanjut identitas gagal itu apa. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jangan nakal ya, jangan mengganggu temannya. Nah, itu kritik. Pesannya jadi negatif karena menggunakan kata-kata jangan, tapi suaranya halus. Nah, itu DE merasa dapat penguatan karakter. Nah, ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak
banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Memaksa, dipaksa, dia dipaksa, ya kan? Hal kalau dipaksa akibatnya kan tidak baik, akan merusak hubungan juga, pegel akhirnya, marah, gitu. Kalau kita dipaksa, kita tidak suka, akhirnya kita marah, akhirnya hubungan kita terganggu, akhirnya akan ada permusuhan di antara orang tersebut. Oke, sekarang kita belajar tentang makna disiplin. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalkan kita disiplin, kira-kira Bapak Ibu nyaman apa tidak? Harus datang sebelum murid berada di sekolah, ya, setengah 7, jam 6 bahkan harus sudah datang. Kira-kira Bapak Ibu nyaman apa tidak? Tidak nyaman. Ya, disiplin. Ya. Ada juga yang menyatakan bahwa disiplin itu aslinya berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbentuk adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi yang terbentuk adalah motivasi yang timbul dari diri kita sendiri, bukan dari pengaruh luar, bukan dari orang lain, bukan dari guru, bukan dari orang tuanya atau teman-temannya. Dia menyadari dari timbul dari dalam diri hati kita sendiri. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal atau dari luar. Jika kita tidak bisa disiplin, bisa mendatangkan motivasi dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Oke. Untuk melakukan hal disiplin, kita perlu mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Ya, tadi kita sudah belajar tentang disiplin, yaitu disiplin itu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif dari manusia yang mempunyai tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, bagaimana kalau kita menciptakan disiplin kepada murid? Ya, bagi kita yang kelas 1 dan kelas 4 kita sudah mengadakan kurikulum merdeka. Di situ intinya kita mengacu pada profil belajar Pancasila. Kita nilai-nilai kebajikannya kita ambil dari profil belajar Pancasila. Apa saja profil belajar Pancasila? Masih ingat? Belajar Pancasila, bertakwa, ya, dan berakhlak, ya, terus berbudi
kebinekaan global, terus gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, dan ini yang pelajaran Pancasila ini tidak akan saya bahas di sini karena Bapak Ibu semuanya pasti paham dan tahu tentang profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu juga sudah melakukan diklat baik IKM itu ya. Terus kemarin di Mandiri Mengajar PMM itu juga sudah belajar. Kita lanjutkan saja ke materi berikutnya. Ya. Di situ ada sekarang kita belajar tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi. Motivasi itu apa Bapak Ibu? Dorongan. Ya. Dorongan yang timbul dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Di sini coba Bapak Ibu renungkan sejenak, apakah perilaku kita itu sudah mencerminkan bahwa kita sebagai guru sudah berbuat yang terbaik untuk anak? Sudah menuntunkah kita ke arah yang lebih baik? Sedang berusaha, ada yang sudah, ya toh? Ya. Jadi di sini ada motivasi atau dorongan yang perlu kita pelajari, yaitu Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini motivasi eksternal, ya. Motivasi yang berasal dari luar. Saya kalau tidak mengerjakan PR nanti dimarahi bu guru. Saya jika tidak memakai topi pada waktu upacara pasti nanti saya dihukum bu guru. Itu menghindari ketidaknyamanan. Dia merasa tidak nyaman. Wes aku akhirnya gara PR karena jadi marahi guru, ya, itu motivasi dari luar. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernahkah Bapak Ibu guru melakukan sesuatu itu demi memperoleh sesuatu? Saya melakukan ini biar mendapat pujian. Saya melakukan ini biar mendapat senyuman. Saya melakukan ini biar mendapat uang. Saya melakukan ini biar mendapat hadiah. Pernahkah melakukan seperti itu? Pernah, ya kan? Nah, itu berarti motivasi dari luar, motivasi eksternal. Jadi kita melakukan hanya untuk mendapat pujian, hanya untuk mendapat senyuman, hanya untuk mendapat uang saja. Ya, motivasinya itu eksternal. Kalau tidak ada senyuman dari orang itu, saya tidak akan menyapa orang itu, saya tidak akan menghormati orang itu, saya tidak akan membantu orang itu. Itu berarti motivasi eksternal. Ya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang dimaksud adalah dia melakukan itu atas kemauannya dia sendiri tanpa ada paksaan atau unsur dari luar. Dia mengerjakan PR, yaitu atas keyakinan dia sendiri. Oh, saya mengerjakan PR biar saya bisa mengerjakan tugas-tugas yang lainnya, bukan karena takut, bukan karena tidak dapat nilai atau yang lainnya, ya kan? Dia memakai topi, dia yakin, oh nanti upacara bendera kalau saya memakai topi itu membentuk disiplin diri, ya kan? Seperti itu. Jadi itu merupakan motivasi internal. Ya. Nah, tadi kalau orang
pasti akan mendapat hukuman, ya kan? Seperti yang Bu Yayu tadi, hukuman dapat apa tadi? Mendisiplinkan anak. Bu Yayu setuju ya? Nah, ini yang akan kita pelajari. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukuman tersebut? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan, terus anak tersebut hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman ya. Jadi tiba-tiba anak itu tidak mengerjakan PR, kamu tidak mengerjakan PR, silakan lari lapangan 2 kali. Anak tidak tahu apakah itu nyambung dengan kesalahan yang diperbuat anak. Anak tidak mengerjakan PR, tapi dia disuruh lari. Nyambung apa tidak? Tidak ya, tidak nyambung. Yang kedua, di situ ada konsekuensi. Sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi konsekuensi itu ada anak misalkan yang menumpahkan gelas, temannya jadi airnya tumpah. Nah, kalau airnya tumpah, apa yang kamu lakukan? Membersihkannya, Bu, atau mengganti airnya, Bu. Nah, itu namanya konsekuensi. Bukan menumpahkan air terus dia dihukum. Oh ya, kamu sudah menumpahkan air temanmu sudah tidak bisa minum sekarang. Coba kamu sana ambil air, terus pel. Ini satu sekolah di pel. Nah, bukan seperti itu. Tapi konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati. Nanti kalau kamu bertindak seperti ini, akibatnya apa? Anak sudah tahu. Nah, yang satu itu adalah restitusi. Di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dia masih tetap percaya diri, meskipun dia telah melakukan kesalahan. Ketika setelah direstitusi, anak itu akan kembali ke kelas lagi, karakternya akan lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini anak mencari solusinya sendiri. Kalau kamu berbuat seperti itu untuk memperbaiki kesalahanmu, solusinya apa? Kamu akan berbuat apa? Seperti itu. Ya. Jadi guru sebaiknya memberikan restitusi kepada anak. Jadi anak biar paham akan kesalahannya dan dia mencari solusinya sendiri. Dan kita menguatkannya dalam keyakinan mereka. Di sini ada kecil sekali ya. Ada namanya tadi yang saya hukuman, yang sebelah sini ada hukuman. Terus hukuman itu merupakan identitas gagal. Terus yang kedua, konsekuensi dari restitusi itu merupakan identitas keberhasilan ya, sukses ya. Jadi tanpa ada budaya positif, kata budaya di belakangnya ada positif pun, di sini konsekuensi dan restitusi itu sudah merupakan budaya yang bagus, budaya yang sukses. Hukuman itu merupakan suatu yang sangat menyakitkan ya. Jika Bapak Ibu dihukum, terasa sakit apa tidak? Sakit, bahkan malu, sakit hati, sakitnya sampai diingat-ingat sampai nanti sakit hati sekali ya. Terus kalau konsekuensi
sesuatu yang harusnya hanya harus terjadi, memang harus terjadi. Dia melakukan seperti itu, nanti kamu akan melaksanakan apa? Nah, itu terus kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kamu melakukan ini, solusinya kamu bagaimana? Kalau solusi kan banyak sekali. Saya membersihkannya Bu, saya menggantikannya Bu, saya minta maaf kalau merupakan air tadi. Itu merupakan restitusi. Nah, kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Misalkan ada anak yang bertengkar atau ada dua siswa itu melakukan bullying ya, diolok-olok oleh temannya. Korbannya itu mesti mendapatkan keadilan. Yang mengolok-olok tadi dihukum kan ya, biasanya dihukum. Kamu disuruh apa, push up, sit up atau apa. Tapi kalau konsekuensi korbannya itu bisa diabaikan. Korbannya bisa diabaikan. Anak-anak yang dibullying tadi sudah tidak di apa-apakan, hanya anak yang melakukan kesalahan tadi diberi konsekuensinya. Kamu tadi sudah membuli temanmu, apa yang kamu lakukan? Nanti bagaimana kamu? Saya akan minta maaf. Mungkin hanya seperti itu ya. Kalau konsekuensi, saya akan minta maaf kepada teman saya. Tapi kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, gantinya apa? Tadi kalau sudah dibully, dia juga akan teman yang melakukan bully tadi juga akan minta maaf, terus akan berbaik lagi kepada dia tidak akan mengulangi lagi, dia merasa dihargai, ya kan? Seperti itu. Banyak sekali di sini ada macam-macamnya. Tapi kalau hukuman itu sifatnya adalah negatif, kalau konsekuensi netral dan restitusi itu adalah positif. Nah, ini kalau kita dihukum oleh penghargaan, kok dihukum kok oleh penghargaan? Misalnya kalau bahasa Jawa seperti itu ya. Ternyata di sini ada Alfikoh pada wawancara ASCD mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, tadi dulu penghargaan. Cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Coba seberapa efektifkah hukuman atau penghargaan untuk mendidik anak didik kita? Apakah kalau anak sudah dihukum itu anak akan nurut? Nurutnya sesaat saja, iya kan? Tapi kalau diberi penghargaan terus-menerus, apakah akan baik juga untuk proses pembelajaran anak? Nah, jadi sudah agak terjawab ya pertanyaan pemantik tadi tentang hukuman dan penghargaan tadi sudah agak terjawab. Di sini kok mengemukakan bahwa pernyataan dari hasil pengamatannya tentang tindakan pemberian penghargaan yang dinilai sama dengan menghukum seseorang. Jadi pengaruhnya itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau kita dihukum berpengaruh sekali itu jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Mungkin penghargaan ya, bukan dihukum. Penghargaan itu pengaruhnya ada jangka pendek, jangka panjang. Misalkan Bu Ena kelas 1 memberi penghargaan permen kepada muridnya. Kalau bisa saya kasih permen, ya kan? Anak itu mungkin mau mengerjakannya. Dia berusaha untuk berusaha untuk dapat 100, berusaha untuk mendapatkan permen tersebut. Itu jangka pendeknya. Dia senang mendapat permennya. Tapi pengaruh jangka panjangnya bagaimana? Dia hanya mau melakukan kalau mendapatkan permen secara terus-menerus. Kalau dia tidak mendapat permen, dia tidak akan mau melakukannya. Nagih terus, ya kan? Jadi di sini benar penghargaan itu tidak efektif. Oke? Penghargaan itu tidak efektif. Yang dimaksud di sini adalah penghargaan pemberian barang, ya.
bukan ucapan, bukan verbal ya. Tapi kalau kita bagus, kita kasih jempol, kita tepuk tangan, ya, itu berbeda lagi. Yang kita bicarakan di sini adalah penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Ya. Misalkan ada temannya yang bisa mengerjakan, terus Bu Ati memberikan penghargaan terhadap anak tersebut, anak yang lainnya bagaimana? Mary iri kan ya? Nah, merusak hubungan. Jadi teman yang tidak mendapatkan penghargaan tadi akan merasa ini, kok anak itu terus yang mendapat penghargaan? Ya sudahlah, aku gini saja loh, penghargaan hanya diberikan hanya itu saja kok. Jadi penghargaan itu bisa merusak hubungan. Yang keempat juga penghargaan mengurangi ketepatan. Ketepatan. Apakah penghargaan tersebut sudah tepat kita berikan kepada anak tersebut? Kita perlu analisa lagi. Apakah anak yang lain itu melakukan itu hanya malas-malasan saja? Karena anak sudah apatis dia, ya. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Saya selalu mendapatkan penghargaan. Nanti kalau saya bekerja atau belajar seperti ini pasti saya yang mendapat penghargaan tersebut. Gini saja lah wes, aku tidak usah meningkatkan kualitas lagi. Cukup sampai di sini saja bekerja saya. Di kelas itu yang paling pintar saya, yang mendapat penghargaan mestinya saya. Itu ya. Jadi itu kurang tepat. Dan penghargaan mematikan kreativitas. Maksudnya di sini bagaimana? Mematikan kreativitas. Semua siswa pasti mempunyai kreativitas masing-masing. Seharusnya kreativitas anak itu kita beri penghargaan semuanya, apapun itu. Anak itu berkreativitas sesuai dengan imajinasinya sendiri. Ya, karena kita tahu anak itu karakteristiknya itu unik, diferensiasi. Jadi mungkin ada anak yang auditori, visual, atau anak yang kinestetik. Jadi kreativitasnya jangan dimatikan. Kita beri penghargaan semuanya. Ya, jangan hanya anak yang ini gambarnya bagus, yang lainnya jelek. Nah, jangan hanya itu saja. Terus penghargaan itu menghukum. Maksudnya bagaimana penghargaan menghukum itu? Maksudnya bagaimana itu? Penghargaan menghukum. Menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan. Apakah misalkan kalau selalu mendapat penghargaan dia itu selalu terkekang? Nanti kalau saya tidak saya mendapatkan tugas, saya merasa seperti dihukum. Iya, seperti itu buat dia. Terus seharusnya penghargaan itu motivasi dari dalam diri kita sendiri. Untuk mendapatkan penghargaan, semua motivasi itu yang terbaik adalah penghargaan dari dalam diri kita sendiri. Bukan kita mendapatkan barang, bukan itu, tapi dari dalam diri kita sendiri. Ya, sekarang misalkan tadi kita sudah belajar tentang hukuman atau konsekuensi. Di sini ada tindakan guru, mari kita cermati bersama. Ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku. Ya, yang kalimatnya saya tidak akan datang terlambat. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Ya, saya tidak akan terlambat. Jadi dia mencuatkan di buku tersebut, saya tidak akan terlambat. Kira-kira hukuman atau apa ya? Iya, di situ merupakan hukuman. Karena terlambat ke sekolah, anak-anak itu disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Kira-kira hukuman atau konsekuensi?
hukuman, benar. Terus yang ketiga, karena terlambat hadir di sekolah, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman, ya, hukuman. Terus karena tidak menggunakan masker ke sekolah, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya, dia tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensinya dia nanti harus memakai masker. Dia tidak ada hukuman di sini ya. Terus yang seterusnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi apa? Konsekuensi. Jadi dia mencoret-coret kertas temannya terus dia menggantikannya. Dia itu merupakan konsekuensi. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sudah paham antara bedanya konsekuensi dan hukuman. Selanjutnya kita belajar tentang restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada anak. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya, ya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dan akhirnya di situ restitusi membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagian perilaku untuk menyenangkan orang lain atau untuk menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercayai. Ingat tadi yang mulia, nilai-nilai kebajikan adalah sifat atau perilaku positif manusia dengan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini ada ciri-cirinya restitusi, banyak sekali. Ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia melakukan kesalahan itu, dia belajar, oh atas kesalahan itu saya harus berbuat apa ya. Jadi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi anak yang melakukan pelanggaran, yang telah mungkin menghina temannya atau mengolok-olok temannya, setelah diadakan restitusi oleh guru, nanti anak tersebut akan minta maaf dan hubungannya akan baik kembali. Dan restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Di situ guru menanyakan tentang solusi-solusi yang mereka ingin lakukan. Jadi guru tidak boleh memaksa anak dalam restitusi tersebut. Solusinya apa? Kamu melakukan kesalahan tadi, kamu solusinya bagaimana untuk memperbaiki hubungan dengan temanmu tadi? Itu tawaran. Dan restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi jadi nanti ada kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi apa? Anak itu melakukan tindakan seperti itu, kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi itu apa? Ya. Nah, restitusi adalah cara yang paling baik. Selama ini Bapak Ibu mungkin hanya menghukum anak kalau melakukan kesalahan dan melakukan atau juga melakukan konsekuensi saja. Belum pernah melakukan restitusi. Ada yang sudah melakukan restitusi? Belum pernah melakukan restitusi ya. Nanti lebih lanjut kita pelajari restitusi. Terus restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi anak itu tahu kesalahannya dan akan memperbaiki karakternya, bukan tindakannya lagi, ya. Bukan perilakunya, maksudnya karakter dalam dirinya itu akan mereka rubah. Terus restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, tadi sudah saya jelaskan. Ada macam-macam cara untuk menyelesaikan masalah sesuai solusi yang dia miliki, anak miliki. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi anak yang melakukan tadi kesalahan tadi akan kembali ke muridnya, ke teman-temannya tanpa dia merasa bersalah, tapi dia karakternya akan lebih kuat.
Nah, sekarang restitusi nanti ya akan kita lanjutkan pada keyakinan di kelas dan mengapa tidak peraturan saja, mengapa kok harus yakin? Ya, mengapa kok tidak peraturan? Peraturannya adalah memakai helm, menggunakan masker atau mencuci tangan pada saat pandemi. Itu peraturan dari pemerintah ya. Kira-kira peraturan tersebut memakai helm, Pak Junaidi, kalau naik sepeda motor Pak Junaidi selalu memakai helm apa tidak? Selalu memakai helm meskipun jaraknya dekat. Kenapa Pak Junaidi? Ya, selain untuk keamanan juga termasuk itu kan aturan dari pemerintah. Ya. Yang kita yang untuk keamanan. Untuk keamanan, untuk keselamatan diri. Berarti itu hal yang diyakini Pak Junaidi. Yakin ya Pak ya, kalau pakai helm itu nanti aman diri kita, aman dari polisi. Apabila terjadi sesuatu kita juga aman. Ya, berarti yakin ya Pak ya. Berarti harus ada keyakinan. Kalau hanya peraturan saja tanpa kita yakini, pasti kita akan melanggar. Contohnya, memakai masker. Peraturannya pada waktu pandemi memakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Tapi kalau jenengan semuanya tidak yakin, pasti tidak memakai masker, kemana-mana tidak memakai masker. Tapi kalau yakin, oh ya, masker itu kan bisa menangkal kita dari droplet atau hal yang lain ya, virus yang masuk ke tubuh kita. Yakin itu berarti ya kita yakin. Terus mencuci tangan, ya benar, mencuci tangan itu kan tangan kita bersih. Kalau kita makan tidak ada kuman-kuman atau bakteri yang masuk pada tubuh kita yang menurunkan kekebalan tubuh kita. Seperti itu ya. Jadi bukan hanya aturan, itu sudah yakin. Karena kalau sudah yakin kita pasti melaksanakannya. Jadi keyakinan tadi diambilkan dari nilai-nilai universal seperti keselamatan, tadi ya, kesehatan, keamanan, seperti itu. Nah, di sini nilai-nilai keselamatan tadi yang pakai helm dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan itu bebas, tidak ada batasannya. Apa ya? Oh ini orang mana, dengan latar belakang apa, agamanya apa, itu tidak bisa. Jadi disepakati bersama. Ya. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan di kelas dan di sekolah? Ya, di sini keyakinan kelas itu lebih sifatnya abstrak. Abstrak itu kan tidak terlihat daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi begini, piket, kita harus piket tiap hari, ya kan? Itu kan peraturannya seperti itu piket. Tapi keyakinan kelas kalau piket kelasnya bagaimana? Menjadi apa? Bersih. Kalau bersih berarti belajar kita menjadi nyaman, enak, ya kan? Nah, kita yakin bahwa kebersihan itu membawa kita di kelas itu akan belajar lebih optimal, nyaman, dan kebersihan bisa juga kesehatan kita juga akan terjaga. Itu. Jadi keyakinannya seperti itu, dirubah dari piket berarti kita harus menjaga kebersihan ke kelas. Nah, bersama semuanya. Jadi itu merupakan keyakinan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan-pernyataan yang penuh. Jadi sepertinya misalkan ada bu guru ya, ketika lewat di depan bu guru kita harus permisi bu. Nah, anak-anak kan seperti itu biasanya. Mohon izin bu, seperti itu. Artinya dalam di situ sebenarnya anak tersebut apa intinya? Menghormati. Ya, jadi dalam satu kelas itu ada menghormati. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi positif di sini dalam artian kita menggunakan kata-kata yang bagus, misalkan ketika di dalam kelas tidak boleh bersinggah gurau, tidak boleh mencontek, tidak boleh mengganggu temannya, ya kan? Itu kan negatif.
negatif ya, tapi kita ganti dengan kata-kata yang positif. Di dalam kelas kita harus menghormati teman, menghargai teman, ya. Jadi kata-katanya kita ubah dari yang negatif ke positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dan untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak usah semuanya keyakinan itu dimasukkan ke kelas, menghormati, menghargai, apa tidak. Cukup beberapa saja yang sesuai dengan yang ada di kelas kita, situasi yang ada di kelas kita. Mungkin menghormati, menghargai, membantu, bekerja sama, gotong royong, jujur, mungkin seperti itu ya. Dipilih aja yang cocok untuk kelas kita, tidak usah terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Nah, dengan keyakinan kelas yang sedikit tadi diharapkan bisa diterapkan di kelas kita. Ya, jadi jangan kalau terlalu banyak keyakinan tidak bisa diterapkan malah tidak karu-karuan jadinya ya. Jadi sedikit saja tetapi bisa diterapkan di kelas kita. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi setiap murid diminta pendapatnya. Kamu yakin apa toh di kelas ini? Nah, sebelum membuat keyakinan kelas biasanya ada kesepakatan kelas. Saya lihat di kelasnya Bu Yuli kemarin sudah ada kesepakatan kelas. Sudah bagus itu Bu Yuli. Terus nanti tinggal kesepakatan kelas itu kita ganti ke keyakinan kelas. Jadi setiap anak menuliskan ya, menuliskan dia ingin kelasnya seperti apa, kelas impiannya seperti apa. Dia menginginkan berinteraksi dengan temannya bagaimana, berinteraksi dengan gurunya bagaimana. Itu setiap anak menuliskan. Jadi nanti kita cari ada yang sama, ada yang berbeda, nanti kita kerucutkan. Nah, ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas apabila masih memungkinkan dari waktu ke waktu perlu ditinjau ulang. Oh, ini kok ada pelanggaran lagi, berarti kita perlu menambah dengan keyakinan yang lain, ya. Bisa seperti itu. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya untuk membuat keyakinan kelas, ya. Di situ ada mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, ya, yang perlu disepakati bersama. Jadi anak-anak itu tadi sudah saya katakan, anak-anak diminta pendapatnya apa yang perlu disepakati di kelas ini dan mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Misalkan pendapatnya berarti di kelas ini seperti apa Bu? Nah, kita tulis di sini. Tidak boleh meminjam peralatan tulis temannya. Nah, misalkan. Nah, itu semuanya ditulis ya. Tapi nanti kita ganti kata tidaknya itu dirubah dengan kata yang positif. Anak-anak biasanya kalau kelas 1, kelas 2 belum tahu. Mestinya tidak boleh mencontek, tidak boleh seperti ya Bu ya. Jadi kata-katanya nanti dirubah diganti dengan kalimat yang positif ya. Terus susunlah keyakinan kelas dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam negatif menjadi positif, sudah saya terangkan tadi. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, ditinjau kembali ada yang sama atau yang berbeda. Terus yang sama kita kelompokkan dengan yang sama, yang beda nanti kita sendirikan. Terus setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan cara menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan murid. Jadi di situ guru juga harus turut serta, ya. Tidak hanya muridnya saja, tapi gurunya juga harus mengikuti keyakinan kelas tersebut, ya. Karena kita kalau sebagai guru kan sebagai contoh, sebagai teladan, apa yang kita lakukan, apa tidak perilaku kita, ucapan kita itu kan dicontoh oleh murid, ya kan? Jadi ya kita harus memberikan contoh yang baik. Terus keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas.
Kalau kelas saya, kelas 3 awal pelajaran baru kemarin sudah membuat keyakinan kelas dan sudah saya tempel di dinding kelas 3 itu ya hanya 5 anak ya. Jadi 5 anak itu di kelas sana Mas, di kelas 3 hanya 5 anak itu dengan kemarin itu ya masih menghargai jika ada guru menjelaskan seperti itu, menghormati seperti itu. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas, bisa Bapak Ibu lihat contohnya. Jadi kata-katanya itu atau kalimatnya itu berupa abstrak, diambil dari nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu sudah paham tentang keyakinan kelas? Sudah paham? Nah, coba sekarang tadi kan keyakinan kelas seperti Pak Junaidi, dia memakai helm yakin bahwa dia akan selamat, ya kan? Tidak memakai narkoba itu selamat, kesehatan, ya kan? Nilai universalnya seperti itu. Misalkan ada peraturannya ya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya sebaiknya bagaimana? Kalau kita selalu mengembalikan buku pada tempatnya, di perpustakaan misalkan kita sudah pinjam buku dan mengembalikan pada tempatnya, keyakinannya bagaimana? Tanggung jawab. Ada yang lain? Biar rapi, Bu Yani? Biar rapi, disiplin. Oh ya, coba kita lihat ya. Keyakinannya adalah tanggung jawab. Ya, jadi kita mempunyai tanggung jawab setelah kita pinjam buku tersebut kita kembalikan kepada tempatnya. Disiplin juga bisa, tanggung jawab juga bisa, bagus sekali. Terus dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa? Ini kan peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Perbuatan tidak baik. Itu keyakinan nilai universalnya apa, Mas? Tempo seliro. Apa? Tempo seliro? Berlakunya terpuji. Apalagi? Coba kita lihat ya, kita cek. Apa? Menghormati orang lain. Itu kita tidak boleh mengganggu orang lain, berarti kita harus menghormati. Kita harus menghormati orang. Jadi keyakinan kelasnya dibuat seperti itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Kira-kira apa ini? Disiplin. Kira-kira disiplin. Ada lagi? Apa ya? Kira-kira ya? Tertib. Apa lagi? Hadir. Menghormati orang lain juga. Jadi kalau kita hadir 15 menit, otomatis kita tidak ditunggu orang lain, ya kan? Kita menghormati orang lain yang sudah datang, gitu? Ya, kita menghormati orang lain juga. Terus dilarang melakukan kekerasan ya. Ya, kira-kira apa? Dilarang melakukan kekerasan itu? Jangan menghormati orang lain. Ada lagi? Keyakinannya apa, Mbak? Dilarang melakukan kekerasan. Sebaiknya kita menggunakan keyakinan apa ini? Apa? Berkomitmen atau keselamatan. Kalau kita melakukan kekerasan, ada orang lain yang terlukai, gitu? Ada orang lain yang tidak selamat. Nah, jadi kita berkomitmen tidak melakukan kekerasan. Terus dilarang menggunakan narkoba. Tadi apa Pak Junaidi? Ada keselamatan, ada kesehatan. Apa benar? Coba benar apa enggak ya? Dan kesehatan juga betul, kesehatan juga betul.
tidak memakai narkoba itu juga merupakan menghormati orang lain. Terus bergantian atau menunggu giliran ketika kita menunggu antrian, itu keyakinan apa? Kita itu ketika jajan di kantin, ya kan? Kita anak-anak sudah berjajan di situ. Keyakinannya kira-kira apa? Dengan disiplin, menghormati orang lain, apalagi sabar. Ya, sabar. Kita sabar antri. Kita datangnya terakhir ya. Kita harus bersabar, tidak boleh royong-royong ke depan. Itu keyakinannya kita harus bersabar. Terus gunakan masker tadi apa, Pak Junedi? Kesehatan, apalagi ada lagi? Kesehatan, keselamatan, tidak terpapar. Iya, kesehatan dan keselamatan. Betul. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari. Apa itu namanya? Keselamatan atau apa lagi? Koridor. Jangan lari, jangan lari nanti berbahaya. Jadi ada keselamatan juga ada keamanan. Ya. Jadi kita kita ganti peraturan-peraturan di sini dengan keyakinan kelas yang ada. Oke? Kita ganti keyakinan kelasnya. Apakah peraturan di sekolah ini yang selama ini kita lakukan itu tidak baik? Saya tidak mengatakan seperti itu, ya. Kita berusaha untuk mengganti peraturan-peraturan yang di sini menjadi keyakinan atau sebuah keyakinan. Ya. Kalau yakin anak itu, oh ya aku nanti kalau jalan terus itu nanti akan jatuh. Kalau aku berlari bisa jatuh, jatuh sakit. Nah, dia memikirkan keselamatan dan keamanan anak tersebut. Jadi anak tersebut sudah yakin. Tidak memakai narkoba, yakin. Nek orang yakin dia pasti memakai narkoba. Dia punya uang banyak, uang narkoba itu katanya bisa membuat melayang-layang, berhalusinasi dan sebagainya. Tapi kalau dia yakin memakai narkoba itu akan berpengaruh pada kesehatan, jadi dia sudah dipaksa pun dia tidak mau memakai narkoba. Nah, kenapa kita buat keyakinan tersebut? Anak tersebut kadang-kadang melanggar peraturan karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kita di sini akan belajar tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk hidup atau kebutuhan survival. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Coba kita lihat di sini. Nah, manusia atau semuanya ini tindakan kita itu memiliki tujuan tertentu, ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, tadi sudah survival. Terus kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan suatu perbuatan yang atau penguasaan atau power, ya. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan itu atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Mungkin anak itu melakukan kesalahan atau melanggar itu karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Ada mungkin anak itu yang mau istirahat sudah setengah 9, Bu istirahatnya jam berapa? Bu istirahatnya jam berapa? Kenapa? Saya sudah lapar, saya sudah haus. Nah, itu ada kebutuhan yang tidak atau belum terpenuhi. Jadi dia melakukan pelanggaran, mungkin dia minum di dalam kelas, makan di dalam kelas. Akhirnya seperti itu. Padahal di dalam kelas kita diharapkan tidak makan dan minum, ya. Kalau minum nanti kalau tumpah ke buku, ya terus bagaimana, ya? Kita makan dan minum itu kalau tertentu saja. Jadi anak itu
kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Oke, tadi kebutuhan dasar seperti ini. Ketika kita belum makan dan minum, dan kesehatan pun juga merupakan kebutuhan dasar. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar, jadi harus kita prioritaskan juga. Kalau tidak minum bagaimana ya? Nanti anak itu haus, nanti tidak konsentrasi, katanya kalau kurang konsentrasi, kurang minum seperti itu ya, bisa seperti itu, kurang makan juga seperti itu, sudah lapar, belum sarapan juga mengganggu konsentrasi anak ketika belajar. Mungkin perutnya itu sudah mengerucuk di dalam perut ya. Nah, jadi anak tidak konsentrasi belajar, hanya memikirkan perutnya saja. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini kita tahu bahwa kita semua juga punya anak di rumah. Anak tersebut butuh kasih sayang, butuh rasa diterima. Demikian juga di kelas, dia juga butuh kasih sayang dari teman-temannya, dari gurunya tersebut. Dia juga harus merasa ingin diterima di teman-temannya. Bagaimana dia berusaha untuk diterima di lingkungan temannya, dia harus berbuat seperti apa supaya diterima, ya kan seperti itu. Kebutuhan dasarnya harus terpenuhi. Dia tidak terpenuhi kebutuhan dasar, mungkin dia akan melakukan pelanggaran. Terus itu adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Saya sudah berhasil, ya, saya sudah berhasil, saya harus diakui, ya. Tidak harus dengan penghargaan barang seperti ini, atau dia ditatap saja, dia didekati, dia diberi pengertian. Itu merupakan suatu kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang telah kita miliki. Selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Biarkan anak tersebut melakukan apa saja sesuai dengan yang mereka sukai, ya, asalkan tetap dalam koridor-koridor. Di sini banyak warna. Biarkan mereka memiliki warna merah, kuning atau hijau sesuai dengan kebutuhan yang mereka pilih. Terus ada kesenangan juga. Anak butuh merasa senang. Di dalam kelas juga butuh merasa senang. Gurunya bagaimana cara memberikan kesenangan terhadap anak tersebut? Dalam memberikan pengajaran dan pelajaran juga harus menarik biar anak tersebut senang, tidak bosan, ya, tidak bosan. Harus banyak teknik-teknik atau metode-metode yang membuat anak tersebut senang. Kalau senang, pelajaran yang diterima juga akan cepat masuk. Yaitu kalau anak sudah sedih, sulit sekali. Dia tidak mau mengerjakan, dia tidak mau mendengarkan. Ya. Intinya anak di sini membuat senang, ya. Nah, kita sebagai guru dalam membuat anak senang itu kita mempunyai kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Dalam restitusi tadi kita ada 5 nilai, 5 posisi kontrol. Nah, di sini Diana Gosen dalam bukunya tadi Restructuring School mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. Mereka selama ini apakah telah efektif atau sudah berpusat, sudah memerdekakan atau memandirikan murid. Kira-kira Bapak Ibu guru semuanya sudah efektifkah pembelajaran kita di kelas kali ini? Sudah memusatkan pada murid? Sudah. Jadi murid tidak hanya benda saja, tapi murid yang berperan. Murid kita jadikan sebagai subjek, bukan sebagai objek lagi, ya. Murid yang kita tuju. Jadi murid biar merdeka, dia biar bahagia, biar nyaman, biar senang, ya, dalam mengikuti pelajaran tersebut dan memandirikan murid. Murid harus bisa mandiri, ya. Dan kita belajar tentang 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, terus sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira posisi Bapak Ibu guru pada saat ini di posisi yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, atau sebagai manajer?
Pak Junaidi ketika pelajaran olahraga pernah menghukum muridnya? Sering. Sering menghukum. Dengan cara bagaimana Pak Junaidi? Dengan cara ada kesepakatan dulu. Oh, ada kesepakatan dulu, ya. Jadi katakan konsekuensi tadi. Iya, lah baru kita tahu ya. Berarti namanya itu adalah konsekuensi, bukan penghukum. Kalau yang lainnya pernah menghukum? Posisinya, saya rasa Bapak Ibu guru di sini semua baik-baik, ya. Iya. Bu Yai pernah menghukum? Iya, waktu jadi guru malah kalau belum ada seperti ini ekstrim, saya harus berdiri di pojok mendengarkan seperti itu karena saya angkatan lama. Nah, setelah ada pembelajaran terbaru hanya saja saya suruh pokoknya besok harus mengerjakan lagi. Kalau tidak diulangi terus sampai mengerjakan pokoknya. Oh iya, ya. Jadi guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya patuhi aturan saya. Ya. Kalau tidak, nah seperti ya Bu ya, itu penghukum. Bisa dilihat sosoknya loh Bu, itu kan saya seperti itu. Oh begitu ya Bu ya. Nah, kamu selalu saja yang buat kesalahan. Nah, lah guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran bisa berhasil, yaitu hanya caranya dia sendiri. Caranya Bu Yayu menyuruh muridnya berdiri di depan kelas. Iya. Bocah ini nanti pasti akan berhasil kalau sudah saya hukum. Nanti pasti tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Padahal tidak ya Bu Yayu ya. Tidak diulangi lagi. Diulangi lagi. Itu posisi penghukum. Yang kedua yaitu adalah pembuat merasa bersalah. Nah, di sini guru akan bersuara lebih lembut. Tadi kalau penghukum kan kasar ya, kamu harus seperti ini. Kalau pembuat merasa bersalah, suaranya itu akan lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya seperti ini. Bu Yuli biasanya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, Bu Yuli kan harus ya, misalnya itu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Pak Junaidi, coba bagaimana kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Jadi anak itu merasa, aduh aku kok salah banget ya. Orang tua saya sudah membiayai saya, padahal orang tua saya kerja jauh mengirim uang untuk saya sekolah dan saya itu sekolah baik, ternyata saya kok salah ya melakukan perbuatan ini. Jadi anak itu merasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi, termasuk orang tuanya tadi. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, kalau teman kan tahu sendiri ya Bu ya. Jadi guru memposisikan ini dirinya itu tidak menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya, ayolah bantu demi Bapak. Nanti kalau kamu tidak membantu, saya dimarahi kepala sekolah. Jadi sudah berapa kali ya ini? Ya tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Dia sudah melakukan beberapa kali kesalahan, misalkan mengorak-arik buku temannya, dia menawarkan bantuan kepada muridnya tersebut. Nah, tapi di posisi teman ini juga ada hal negatifnya, yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Suatu saat dia melakukan kesalahan tapi guru tersebut tidak membantunya. Misalkan Bu Erni di kelas 2, ada anak yang melakukan kesalahan, selalu dibantu oleh Bu Erni. Ayo bukunya dimasukkan ke dalam kelas, kita akan ulang misalkan. Ketika tidak ada Bu Erni, ketika Bu Erni tidak masuk, digantikan oleh guru lain, anak itu akan kecewa. Kok aku diulang Bu Mar, kok bukunya kok tidak dimasukkan ke kelas ya? Nah, seperti itu ya. Jadi posisi kita sebagai teman negatifnya seperti itu.
hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, ya untuk Bu Erin tadi saja, dan tidak untuk guru lainnya. Akhirnya muridnya akan tergantung pada guru tersebut, tergantung pada Bu Erin terus, ya. Padahal nanti dia juga akan naik kelas, di kelas 3 gurunya kan tidak tahu, kelas 4, kelas 5. Jadi posisi kita sebagai teman ada efek negatif dan ada efek positif. Selanjutnya sebagai pemantau, di sini berdasarkan pada aturan-aturan atau konsekuensi seperti Pak Junaidi tadi ya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Misalkan pemantau itu pertanyaannya, ada anak yang melakukan kesalahan, misalkan kamu sudah tahu peraturannya apa? Nah, anak akan menjawab, sudah Pak. Nah, apa peraturannya? Tidak boleh bersendogro ketika pelajaran. Nah, biasanya seperti itu. Dan apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksinya apa? Atau konsekuensinya apa kalau kamu melakukan seperti itu? Nah, di sini seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Ya, jadi punya catatan-catatan sendiri, ada poin-poinnya sendiri. Anak A sudah melakukan pelanggaran ini, anak B. Jadi ada catatannya. Oh, kok mau ulang lagi? Nah, itu namanya dipantau sampai mana anak tersebut perkembangannya seperti apa. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru, listriknya mati, di mana guru merupakan merupakan teman, bisa teman, bisa pemantau ya di sini posisinya. Jadi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di mana teman dan sebagai teman dan sebagai pemantau, ya. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu posisi tersebut bisa diperlukan. Jadi posisi pemantau dan posisi teman itu bisa diperlukan. Seorang manajer biasanya akan berkata apa yang kita yakini tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid itu ke kelompoknya dengan lebih kuat atau karakter yang lebih kuat. Kalau kita sebagai mempunyai posisi lima kontra, ya jika ada anak yang melakukan kesalahan, yang kita bahas sekarang adalah segitiga restitusi. Tadi kita sudah belajar restitusi, sekarang di sini ada segitiga restitusi. Mohon maaf istrinya mati sehingga tidak bisa terlihat. Untuk menstabilkan identitas, tadi misalkan ada anak yang melanggar peraturan, ya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi anak itu yang melakukan kesalahan, gurunya tanya, misalkan bapak itu atau ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu, seperti itu ya. Itu namanya, jadi anak itu digali dulu permasalahannya apa, biar anak itu terus terang dia melakukan seperti itu. Ngaku dulu perbuatan yang dia perbuat itu, dia mengaku dulu. Yang kedua itu adalah validasi kesalahan. Kalau sudah mengakui, baru ditanya, kalau yang kamu perbuat itu baik atau buruk, ya, dampaknya bagaimana, seperti itu. Terus yang ketiga
adalah keyakinan. Kalau kamu melakukan seperti itu, kamu sudah melanggar keyakinan yang mana di kelas kita. Jadi ternyata saya mengadakan testimoni, anak tersebut merasa dia tidak takut terhadap gurunya, ya kan? Dia merasa tidak dihukum, dia mengakui kesalahannya dan mencari solusi-solusi sesuai dengan keyakinannya. Menstabilkan identitas itu bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian atau tadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhannya tadi, kebutuhan dasar tersebut, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Dan kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak tersebut. Ya, misalnya seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak Ibu pernah melakukannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, saya juga pernah melakukan hal seperti itu, juga bisa. Kita bisa menyelesaikan masalah ini seperti itu untuk menstabilkan identitas. Kalau yang tahap kedua yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan apa tadi, kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulasi respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak akan suka tentang sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek-rengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian, maka kita akan memenuhi kebutuhan anak tersebut. Dalam validasi tindakan yang salah ini, kita bisa menggunakan kalimat misalkan, kamu pasti mempunyai alasan melakukan hal tersebut. Alasannya apa kamu melakukan tersebut? Alasannya apa? Kalau kemarin Faiza, alasannya apa Faiza kamu melakukan hal tersebut? Kamu menempel permen karet di bangku teman kamu. Karena saya diolok-olok, saya selalu dibully. Nah, dia melakukan tindakan itu karena ada alasannya. Nah, karena dibully Bu, saya selalu dipanggil dengan sebutan orang tua saya. Saya kan juga marah Bu kalau orang tua saya dibawa ke sekolah. Faiza kemarin seperti itu. Nah, saya berarti mengapresiasi pada Faiza. Oh iya benar, kamu itu perlu bangga dengan perbuatan kamu terus, karena kamu pasti tidak mau kalau orang tua kamu itu dibawa ke sekolah. Kamu patut menjunjung harga diri orang tua kamu. Nah, kamu telah mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru seperti itu. Jadi kita beri wawasan, jadi anak-anak itu tidak takut ya. Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dari tingkah laku yang salah. Akhirnya ada yang kedua tadi yang merasa bersalah tadi, maka anak akan siap untuk dibungkam dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Jadi sudah ditanya apa kesalahannya, dan sekarang misalkan pertanyaan seperti ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga, atau keyakinan yang sudah kita buat di kelas itu bagaimana, terus apa bayangan kita tentang kelas ideal seperti
berarti saya tidak menghargai teman, Bu. Iya, berarti kamu kurang menghargai. Terus kamu lakukan seperti itu. Terus apa ya nanti kamu yang akan berbuat selanjutnya? Ya, saya akan diam, Bu, meskipun saya diolok-olok. Saya akan tetap menghargai anak tersebut, teman tersebut, seperti itu ya. Faizal kemarin jelas seperti itu. Kamu yakin kalau kamu berbuat seperti itu, teman kamu nanti akan berbuat baik kepada kamu, tidak akan mengolok-olok kepada kamu lagi? Saya yakin, bukan, saya sudah berbuat baik. Jadi anak itu nanti pasti akan sungkan terhadap saya. Saya sudah disakiti, tapi saya masih tetap berbuat baik terhadap anak tersebut, seperti itu. Itu tentang menyatakan keyakinan. Baiklah, di sini materi sudah saya sampaikan semua. Mungkin ada pertanyaan? Silakan untuk Bapak dan Ibu yang mau mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab sekarang. Dibuka 2 pertanyaan untuk sesi yang pertama. Dipersilahkan. Monggo. Ada yang mau? Ya, silakan Pak Edi. Ini Bu. Terima kasih waktunya. Tentang restitusi. Murid saya itu di kelas 5 Bu, sering melakukan pelanggaran. Sudah beberapa kali saya ingatkan dan tetap saja dia melanggar. Jika saya melakukan restitusi terhadap saudara saya kurang yakin hal tersebut akan berhasil. Apakah saya harus melakukan restitusi tersebut sampai siswa tidak melakukan pelanggaran lagi, Bu? Ya, silakan. Langsung dijawab. langsung gitu. Ya, restitusi tadi ada 3 tahapan, Pak Dia. Ada pertama yaitu tentang apa namanya, stabilis, ya, bukan stabilis ya. Terus yang kedua validasi, yang ketiga ada keyakinan. Dari 3 tahapan tersebut, Pak Edi sudah melaksanakan semua atau belum? Belum. Yang belum dilaksanakan yaitu yang poin terakhir, Bu. keyakinan. Nah, coba dicoba dulu oleh Pak Edi tentang keyakinan kelas yang ada. Sudah ada keyakinan kelas di kelasnya Pak Edi? Akan, Bu, tapi belum. Oh, akan ada keyakinan kelas. Ya, kita di sini nanti akan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, dan semoga keyakinan tersebut memang dari hati anak tersebut dan dia yakini dari diri anak tersebut merupakan apa, unsur intrinsik ya. Jadi dia yakin akan hal tersebut. Nanti kita coba Pak Edi sampai keyakinan itu. Tapi kalau sudah sampai 3 tahapan anak tersebut masih melakukan hal yang sama, masih tetap melakukan pelanggaran, itu ya kita bisa berkolaborasi dengan guru lain, misalnya guru BK, dengan kepala sekolah, dengan orang tua, sampai akhirnya dia menyadari akan kesalahannya. Dia yakin bahwa yang dia perbuat itu merupakan memang pelanggaran. Ya, seperti itu mungkin Pak Edi. Terus mungkin Bu ada, Silakan pertanyaan yang kedua. Mungkin ada? Ya, silakan Bu Erna. Terima kasih atas waktunya Bu Juri sebagai moderator. Tadi membicarakan tentang penghargaan. Untuk kelas 1, seumpamanya untuk mengerjakan sesuatu itu harus diiming-imingi, harus diberi penghargaan. Apakah itu termasuk budaya positif atau gimana? ya, tentang penghargaan tadi. Penghargaan tadi kira-kira budaya positif atau bagaimana? Positif. Penghargaan di sini diiming-imingi suatu barang ya Bu ya? Barang. Kalau barang tadi saya rasa bukan budaya positif, tapi kita memberi bentuk apresiasi, ucapan kita jempol, kita beri tepuk tangan yang sudah melakukan terbaik, sudah berani ya. Jadi kita usahakan jangan memberikan sesuatu benda kepada anak, kecuali itu kalau memang dilombakan ya Bu ya, dilombakan itu berbeda lagi. Tapi ya tadi kan akibatnya kalau kita memberi sesuatu ada anak yang iri, ada anak yang bagaimana. Itu sudah kejadian di kelas 1 yang dulu ya. Ketika dia tidak mendapat hadiah, dia akan marah, ya kan? Dia akan marah. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau hadiah karena prestasi di akhir penilaian seperti semester 1, juara kelasnya 1, 2, 3, ranking 1, 2, 3,
Itu gimana? Baik Ibu. Jadi kita seharusnya tidak ada perengkengan. Oh, Ya. Jadi itu perengkengan itu bisa mematikan kreativitas anak. Anak yang di bawah akan merasa minder, akan merasa apa ya, tersakiti. Dia sudah berusaha keras, kenapa kok nilainya tetap di bawah? Nah, akan mematikan kreativitas anak. Makanya kita tidak ada perengkengan, ya, tidak ada perengkengan. Jadi biar anak-anak itu selalu semangat, selalu berkreativitas. Seperti itu ya, mungkin. tapi kalau yang memang anak-anak itu pandai, itu apa tidak termotivasi Bu adanya hadiah itu? Lebih meningkatkan belajarnya, lebih meningkatkan itu dengan adanya hadiah tadi. Iya, tadi sudah saya jelaskan bahwa penghargaan itu akan termotivasi, tapi motivasinya dari luar. Saya melakukan ini untuk mendapatkan hadiah, bukan motivasi dari dalam diri kita. Ya Bu, dia pengen pintar ya harus belajar. Jadi dari tumbuh dari niat kita sendiri, bukan aku pengen ranking siji, pengen dapat hadiah. Ya Bu ya. Jadi motivasinya itu seharusnya tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Jadi tidak ada unsur apa-apa. Seperti perlombaan itu sebaiknya ya unsurnya kita mengikuti lomba, kita menyenang ya seperti itu. Dapat hadiah itu merupakan bonus. Itu menurut saya itu motivasi yang terbaik dalam diri kita, yaitu motivasi intrinsik. Seperti itu biaya intrik. Terima kasih, 2 pertanyaan sudah masuk pada sesi yang pertama, tanya jawab yang pertama, bahwasannya restitusi yang belum berhasil harus tetap dilaksanakan sampai tercapai apa yang ditujukan atau diinginkan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, memberi iming-iming atau benda atau hadiah itu tidak diperkenankan atau diganti dengan budaya positif dengan memberikan jempol, acungan jempol atau tepuk tangan kepada anak-anak yang akan menumbuhkan rasa percaya diri yang tumbuh dari diri anak sendiri. Selanjutnya kita lanjutkan untuk sesi yang kedua, 1 pertanyaan, dipersilakan. Oh ya, silakan Pak Junedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya terkait tentang contohnya saya mempunyai murid kelas 5. Dia beberapa kali saya beri hukuman, ternyata masih melakukan pelanggaran lagi. Terus setelah itu beberapa kali saya beri seperti contoh atau seorang guru itu memberikan sebuah motivasi kepada dirinya. Ternyata dengan motivasi itu dia belum bisa merubah sikapnya. Yang saya tanyakan untuk anak-anak yang tipenya seperti ini, supaya dia itu memiliki motivasi intrinsik yang lahir dari dirinya sendiri atau dari hatinya, supaya dia itu melaksanakan sesuatu tidak harus hukum atau diberi penghargaan itu bagaimana yang salah kita supaya lebih efektif. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab ya Pak Junedi. Tadi Pak Junedi memberikan hukuman itu menurut Bapak Ibu sudah pantas atau belum? Nah, kita dilarang memberi
hukuman. Itu merupakan identitas kegagalan siswa karena hukuman itu sangat menyakitkan. Pasti dia akan mengulangi lagi, Pak. Kalau Pak Junaidi menghukum, dia pasti akan mengulangi lagi dan mengulangi lagi. Karena dia belum ada keyakinan di dalam dirinya tersebut. Kalau melakukan tindakan tersebut akibatnya seperti apa? Ya kan? Sebaiknya Bapak Junaidi coba dulu dengan memberi mungkin konsekuensinya. Atau juga tadi dengan apa? Yang 3 tadi, restitusi. Nah, untuk menimbulkan keyakinan tadi kita buat di dalam kelas terlebih dahulu. Ya, dalam kelas keyakinan kelas. Dia harus yakin seperti yang Pak Junaidi tadi katakan tentang kesehatan, tentang keselamatan. Kalau dia sudah yakin, dia pasti tidak akan berbuat lagi. Mungkin seperti itu Pak Junaidi. Mungkin Silakan, masih ada pertanyaan satu lagi. Oh ya, Mas Wisnu. Oh ya, silakan. Baik Bu, mau izin untuk bertanya. Ini kan saya dan teman-teman kan baru untuk belajar tentang bagaimana sih mengajar dengan baik untuk siswa. Jadi tadi ada pernyataan yang 5 kontrol untuk melatih agar anak ini bisa bersikap positif. Tadi kan ada 5 gitu. Posisi penghukum. Oh ya, itu. Ada penghukum, kata-kata merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Jadi dari kelima itu apakah seorang guru harus menguasai semua atau beberapa saja? Jadi misal ada anak yang ini harus diberi penghukuman semacam ini, terus ada yang anak tidak suka dihukum, jadi dia lebih sukanya ditanyai di apa sih kamu kok bisa seperti ini, ngeten. Jadi itu mungkin dulu. Terima kasih. ya, terima kasih Pak Suno. Memang posisi kontrol tadi kan 5 ya. Itu yang apa kita harus memiliki supaya gitu ya. Itu kan yang bisa mengontrol kan diri kita sendiri. Kita akan menghukum anak, kita akan menjadi teman. Nah, kalau kita menghukum anak, akibatnya terhadap anak itu bagaimana? Apakah efektif? Nah, seharusnya posisi kita yang sebagai penghukum itu kita hilangkan. Ya. Jadi sebagai penghukum kita hilangkan. Ya, yang posisi yang paling baik adalah sebagai manajer. Nah, posisi manajer tadi kita tanya kepada anak sesuai dengan restitusi segitiga tadi tentang keyakinan anak mengakui kesalahannya dan mencari solusinya sendiri. Ya, karena dengan posisi manajer tadi anak juga akan menjadikan dirinya sendiri sebagai manajer. Ya, dan di posisi manajer tadi kita bisa sebagai pemantau atau juga bisa sebagai teman. Ya, ya. Yang 2 tadi yang posisi penghukum dan merasa bersalah tadi untuk efeknya kepada anak tadi kurang bagus atau bahkan sangat tidak baik sekali karena dia akan merasa terus bersalah dengan yang dia langgar tadi. Ya, dia ini sangat membekas di hati. Ya. Jadi kita sebagai guru alangkah baiknya di posisi penghukum dan merasa bersalah itu dihilangkan saja. Lebih baik kita di posisi pemantau teman atau yang lebih baik lagi di posisi manajer. Ya, seperti itu mungkin masih sama. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Untuk sesi tanya jawab sudah kita lalui 2 sesi dengan masing-masing sesi 2 pertanyaan. Untuk yang selanjutnya yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu Guru, acara pada siang hari ini pengibasan budaya positif di SD Negeri 2 Gunung Sari oleh
oleh Ibu Fenty Happy Septiani SPD SD sebagai calon guru penggerak angkatan 5 telah kita lalui semuanya acara dengan baik dan lancar. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada hari ini menambah ilmu kita dalam mengajar dan mendidik anak-anak. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bapak Ibu guru dipersilakan untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.